Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat Saputra yang mewakili pembukaan ini untuk kelompok 1 yang mempresentasikan perkembangan dan validasi metode analisis terhadap penentuan kadar bahan aktif obat dalam matriks. Oke, selanjutnya. Untuk validasi metode ini adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu yang berdasarkan pada percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Dan validasi metode ini bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa metode analisis tersebut dapat disesuaikan untuk peruntukannya. Selanjutnya. Nah, tujuan validasi metode ini adalah untuk menerima sampel individu sebagai anggota dan populasi yang diteliti, untuk mengakui sampel pada proses pengukuran, dan untuk meminimalkan pertanyaan tentang keaslian sampel, dan terakhir untuk memberikan kesempatan bagi kesampling yang bisa bila diperlukan. Selanjutnya. Nah, untuk metode analisis ini diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu seperti kategori 1, analisis yang digunakan untuk penetapan kadar komponen utama dalam bahan baku obat. Untuk kategori 2, metode analisis ini yang digunakan untuk penetapan cemaran dalam bahan baku obat atau hasil degradasi dalam sedia obat jadi. Dan untuk kategori ketiga, metode analisis ini yang digunakan untuk penetapan kinerja dan kualitas sedia obat jadi, seperti uji disolusi dan uji pelepasan obat. Dan untuk kategori 4 adalah untuk uji identifikasi bahan obat. Selanjutnya. Nah, untuk parameter-parameter yang harus digunakan untuk memvalidasi metode uji ini adalah, satu adalah presisi. Seperti kita tahu bahwa presisi adalah untuk ukuran kedekatan hasil analisis yang diperoleh dari serangkaian pengukuran ulang secara akurat. Dan yang untuk nomor 2-nya adalah akurasi, adalah ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Dan yang ketiganya, perolehan kembali recovery adalah suatu respon detektor yang diperoleh dari jumlah analit ditambahkan dan diekstrak dari matriks. Selanjutnya. Nah, untuk yang kelimanya adalah limit deteksi. Nah, limit deteksi ini atau yang bisa disebut limit kuantitasi adalah konsentrasi analit rendah yang dapat dideteksi dalam dan diidentifikasi dengan mengingat tingkat kepastiannya. Nah, yang kelima ini adalah ketidakpastian. Seperti ketidakpastian adalah pengukuran definisi sebagai probabilitas atau tingkat keyakinan. Dan untuk linearitas adalah jangkauan kerja atau metode yang digambarkan sebagai linear ketika ada berbanding lurus hubungan antara responden metode dengan konsentrasi analit dan matriks selama tentang konsentrasi analitnya. Selanjutnya. Untuk parameter selanjutnya, ada ketangguhan dan kekuatan. Ketangguhan metode adalah derajat ketertiruan hasil uji yang diperoleh dari hasil analisis sampel yang sama dalam berbagai kondisi uji normal, seperti laboratorium, analisnya, instrumen dan reaksi, suhu, harga yang berbeda, dan lainnya. Yang kedelapan, ada konfirmasi identitas, aktivitas, dan spesifisitas. Spesifisitas adalah tergantung konsentrasi dan harus ditentukan pada akhir rendah dari kisaran kalibrasi. Yang kesembilan ada sensitivitas silang gangguan dari matriks sampel. Parameter ini berkaitan dengan sejauh mana zat lain mengganggu identifikasi atau analisis
Stratifikasi analit. Ukuran dari kemampuan metode untuk mengidentifikasi atau mengukur analit. Selanjutnya, untuk review jurnal pertama, jurnalnya berjudul Validasi Metode Analisis Kromatografi Cair Kinerja Tinggi untuk Penetapan Kadar Amoksisilin dalam Plasma secara in vitro. Untuk alat yang digunakan, ada KCKT dengan detektor UV 230 nanometer merek Shimadzu, kolom simetri C18 15 cm x 4,6 mm ukuran partikel 5 mikrometer. Spektrofotometer UV vis Shimadzu UV 1800, sentrifugator, timbangan analitik, pH meter, mikropipet 100 dan 1000 mikroliter, blue tape, tabung reaksi, tabung sentrifuge, rak tabung, dan lemari pendingin. Untuk bahan yang digunakan ada zat aktif yaitu amoksisilin, metanol HPLC, metanol PA, buffer kalium dihidrogen fosfat, pH diatur 5 dengan asam fosfat, NaOH, larutan EDTA, aqua bidestilata, dan sampel plasma darah. Untuk cara kerja, yang pertama ada pembuatan larutan induk amoksisilin. Caranya 25 mg zat aktif amoksisilin dilarutkan ke dalam metanol hingga 100 ml, konsentrasi 250 mikrogram per mililiter digunakan sebagai larutan induk. Yang kedua ada penentuan panjang gelombang maksimum untuk analisis. Spektrum serapan ultraviolet larutan amoksisilin dengan konsentrasi 250, 100, 50, 10, 3, dan 1 mikrogram per mililiter dalam metanol pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Ditentukan panjang gelombang maksimumnya yang sesuai. Yang ketiga, untuk optimasi waktu untuk analisis. Waktu kestabilan amoksisilin selama 0 sampai 10 menit menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum dan konsentrasi terpilih. Yang keempat, ada cara kerja pembuatan larutan buffer fosfat pH 5. Dilarutkan kalium dihidrogen fosfat sebanyak 7,8 gram dalam 900 ml air. Disesuaikan pH menjadi 5 dengan penambahan NaOH, kemudian diencerkan dengan air hingga volume 1000 ml. Untuk penetapan fase gerak, larutan standar amoksisilin pada konsentrasi 20 mikrogram per mililiter diinjeksikan sebanyak 20 mikroliter pada komposisi fase gerak metanol, buffer kalium dihidrogen fosfat pada perbandingan 10:90 dan 40:60 volume per volume, dan pH 5. Dengan perbandingan fase gerak terpilih ditentukan laju alir 1,2 sampai 2 ml per menit dan deteksi pada panjang gelombang terpilih. Catat waktu retensi, luas puncak, dihitung jumlah plat teoritis, faktor kapasitas, dan asimetris. Selanjutnya, validasi metode analisis amoksisilin. Yang pertama, pembuatan kurva kalibrasi dan uji linearitas. Yang kedua, uji akurasi. Yang ketiga, uji presisi. Yang keempat, batas deteksi dan batas kuantitas. Yang kelima, uji kesesuaian sistem. Penetapan kadar amoksisilin dalam plasma darah. Yang pertama, pengambilan sampel darah. Darah diperoleh dari pengambilan darah peneliti sebanyak 12 ml. Darah tersebut diambil menggunakan dispo 12 ml. Darah kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang sudah berisi larutan ETA.
Yang kedua, ekstraksi dan penetapan kadar amoksisilin dalam plasma. Sebanyak 0,5 ml darah yang diambil dari sampel pada tabung ETA dimasukkan ke dalam tabung sentrifug. Ditambahkan pelarut organik seperti metanol sebanyak 0,7 ml. Divortek selama 30 detik, kemudian disentrifugasi selama 10 menit pada 3000 rpm. Kemudian alikulot disaring diambil supernatan atau plasma, lalu supernatan diinjeksi sebanyak 20 mikroliter ke alat KCKT. Dianalisis kromatogram untuk mengetahui kondisi kromatogram belangko darah. Dilakukan hal yang sama terhadap darah yang sudah mengandung larutan amoksisilin masing-masing dengan konsentrasi 250 dan 500 mikrogram per mililiter. Hasil dan pembahasan validasi metode analisis amoksisilin. Yang pertama, uji linearitas. Uji ini dilakukan pada seri larutan standar amoksisilin dengan 4 konsentrasi, yaitu 3, 6, 9, dan 12 mikrogram per mililiter. Dari uji ini diperoleh persamaan regresi linear dan koefisiensi korelasi. Hasil uji ini diperoleh persamaan Y sama dengan 853,835 X min 990947 dan koefisien korelasinya 0,9409. Yang kedua, uji akurasi. Pada uji akurasi ini digunakan 3 konsentrasi, yaitu 3 mikrogram per mililiter, 6 mikrogram per mililiter, dan 9 mikrogram per mililiter. Persyaratan yang ditentukan adalah persen div kurang lebih 15%. Pada konsentrasi 3 mikrogram per mililiter diperoleh hasil akurasi rata-rata sebesar 21,55%. Konsentrasi 6 mikrogram per mililiter diperoleh akurasi rata-rata sebesar 1,55. Dan konsentrasi 9 diperoleh akurasi rata-rata sebesar min 0,91%. Nilai uji perolehan kembali pada konsentrasi 3 mikrogram per mililiter berkisar 121,33%, konsentrasi 6 mikrogram per mililiter berkisar 101,55%, dan konsentrasi 9 mikrogram per mililiter berkisar 99,10%. Yang ketiga, uji presisi. Konsentrasi yang digunakan yaitu 3 mikrogram per mililiter diperoleh relatif standar deviasinya sebesar 0,32%. Pada konsentrasi 6 mikrogram per mililiter sebesar 0,85%. Dan konsentrasi 9 mikrogram per mililiter diperoleh 0,06%. Sedangkan pada pengujian interhari, relatif standar deviasi yang diperoleh dari konsentrasi 3 mikrogram per mililiter yaitu 2,63%. Konsentrasi 6 mikrogram per mililiter yaitu 1,15% dan 9 mikrogram per mililiter yaitu 1,56%. Hasil ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa untuk senyawa-senyawa dengan pengukuran kadar sekelumit, nilai persen relatif standar deviasi dapat diterima jika kurang dari 15%. Yang keempat, uji batas deteksi dan batas kuantitas. Hasil dari uji batas deteksi ini adalah 2,5 mikrogram per mililiter dan batas kuantitasi sebesar 8,36, sehingga bisa dikatakan bahwa amoksisilin tidak akan terbaca lagi pada konsentrasi di bawah 2,5 mikrogram per mililiter, dan hasil tersebut terbukti. Yang kelima, ada uji kesesuaian sistem. Dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan keefektifan sistem yang digunakan agar diperoleh kondisi operasional dan kromatogram yang baik. Dari hasil percobaan diperoleh nilai rata-rata yaitu jumlah plat teoritis 18,19, faktor kapasitas 4,71, asimetris 0,70, dan persen
SD atau standar deviasi relatif 15,35%. Penetapan yang keenam ada penetapan kadar amoksisilin untuk konsentrasi 250 mikrogram per mililiter dihasilkan rata-rata puncak 441847,33. Rata-rata waktu retensi 2,76 dan rata-rata kadar terukurnya 1,67. Sedangkan untuk konsentrasi 500 mikrogram per mili, rata-rata luas puncaknya 2,06998,33. Waktu retensinya 2,71 dan kadar terukurnya 3,88. Kesimpulan dari jurnal pertama yaitu hasil validasi menunjukkan bahwa metode bioanalisis yang dilakukan sudah cukup memenuhi persyaratan untuk uji kesesuaian sistem, linearitas, presisi, batas deteksi, dan batas kuantitasi. Hanya saja ada beberapa konsentrasi yang belum sesuai pada uji akurasi. Namun, secara keseluruhan, metode yang divalidasi bisa digunakan untuk penetapan kadar amoksisilin. Penetapan kadar amoksisilin dalam plasma secara in vitro dengan menggunakan metode yang sudah divalidasi menunjukkan hasil kadar yang sangat rendah. Jika semakin rendah konsentrasi, maka kadarnya semakin rendah. Ini karena bioavailabilitas amoksisilin dalam plasma darah sangat rendah sehingga jika menggunakan kadar yang sangat kecil, kadar amoksisilin dalam plasma tidak dapat terukur. Review jurnal yang kedua dengan judul Validasi Metode Analisis Oflosaksin dalam Plasma in vitro secara kromatografi cair kinerja tinggi fluoresensi mengacu pada European Medicine Agency Guideline. Alat dan bahannya, alatnya itu ada kromatografi cair kinerja tinggi yang terdiri dari pompa, terus ada auto sampler, kolom C18, detektor fluoresensi, dan pengolahan data pada komputer. Bahannya ada oflosaksin USP, ciprofloxacin HCl USP, metanol HPLC grade, terus acetonitril HPLC grade, aqua bidestilla atau merek ICA Permindo, asam fosfat 85%, analytical grade, trietilamin, plasma darah. Cara kerjanya, untuk yang pertama, pembuatan larutan standar. Oflosaksin 10,0 mg dilarutkan dengan metanol 10,0 mili sehingga diperoleh konsentrasi 1000 mikrogram per mili ciprofloxacin HCl ditimbang sesama 10,0 mg dilarutkan dengan aqua bides 100,0 mili sehingga diperoleh konsentrasi 100 mikrogram per mili. Yang kedua, optimasi kondisi analisis oflosaksin secara kromatografi cair kinerja tinggi. Larutan yang ketiga, uji kesesuaian sistem. Setelah diperoleh kondisi optimum untuk analisis oflosaksin, dilakukan penyuntikan sebanyak 5 kali pengulangan campuran larutan oflosaksin dan baku dalam. Pada 5 kali penyuntikan diperoleh waktu retensi dan area masing-masing zat yang kemudian dihitung rasio area setiap zat aktif terhadap baku dalam.
Yang keempat, ada preparasi dan ekstraksi sampel dalam plasma. Dilakukan dengan pengadapan protein sebanyak 300 mikromili plasma yang mengandung kurang lebih dari 4,0 mikrogram per mili. Ofloxacin dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi dan dicampurkan dengan 600 mikromili metanol. Kemudian dikocok dengan vortex selama 2 menit, disentrifugasi selama 10 menit pada kecepatan 10.000 rpm. Pada proses ekstraksi tersebut dilakukan optimasi untuk menghasilkan kondisi ekstraksi yang optimum, yang menghasilkan plasma dengan respon area analit paling besar. Yang kelima, ada validasi metode analisis ofloxacin dalam plasma. Pada penelitian ini akan dilakukan validasi metode ofloxacin dalam plasma. Validasi yang dilakukan adalah validasi penuh dengan parameter berupa selektivitas, crossover, pengukuran batas akuatitasi terendah, LLOQ, linearitas, kurva kalibrasi, akurasi, presisi, dan recover, integrasi, pengenceran, serta stabilitas. Hasil dan pembahasan validasi metode bioanalisis. Yang pertama adalah lower limit of quantification LLOQ. Dalam bioanalisis, nilai LLOQ harus mencakup minimal 1/20 dari konsentrasi maksimum Cmax analit dalam plasma. Konsentrasi LLOQ yang memenuhi persyaratan adalah konsentrasi yang memberikan nilai besar lebih 20% MEA 2011. Berdasarkan hasil analisis ofloxacin dalam plasma diperoleh nilai LLOQ sebesar 2,14 mikrogram per mili. Yang kedua ada kurva kalibrasi dan nilai linearitas. Berdasarkan perhitungan statik dihasilkan persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 0,0012X ditambah 0,0532 dengan koefisien korelasi sama dengan 0,999, di mana X berupa konsentrasi sampel dan Y berupa PAR antara respon area analit dengan baku dalam. Yang ketiga ada selektivitas. Melalui hasil penelitian, uji selektivitas pada blanko tidak menunjukkan adanya interferensi ataupun pengotor pada waktu analisis analit dan baku dalam. Dan pada konsentrasi LLOQ diperoleh nilai koefisien variasi KF yang nilai kurasi yang tidak melampaui persyaratan kurang lebih dari 20%, yaitu nilai KF ofloxacin sebesar 11,0% dan nilai akurasi yang diperoleh adalah minus 9,89% sampai 13,28%. Yang keempat ada crossover, nilai keterikutan crossover. Setelah penyuntikan konsentrasi tinggi, ofloxacin berkisaran antara 2,2% sampai 3,37% dari respon LLOQ, sedangkan persen carryover baku dalam berkisaran antara 0,05% sampai 0,9%. Yang kelima ada stabilitas larutan stok. Hasil stabilitas larutan stok diperoleh pada penelitian tidak melampaui persyaratan, yaitu nilai akurasi kurang lebih dari 2%. Untuk larutan stok ofloxacin yang disimpan pada suhu kamar setelah 24 jam, nilai akurasi berkisaran antara 1,15% sampai 0,35%, dan nilai akurasi untuk larutan stok
ciprofloxacin HCl yaitu berkisaran antara minus 0,90% sampai 1,07%. Yang kedelapan ada uji stabilitas ofloxacin dalam plasma. Analisis stabilitas dilakukan pada konsentrasi rendah LCL, QLC yang tinggi, QCH pada uji stabilitas baku dan cair dilakukan penyimpanan pada suhu 20 derajat Celcius minimal 12 jam. Dicairkan kemudian disimpan kembali pada suhu 20 derajat Celcius. Nilai akurasi untuk konsentrasi rendah dan tinggi yaitu berkisaran antara 6,37% sampai 7,35% dan minus 8,10% sampai 1,56%. Pada uji stabilitas, jangka pendek diperoleh nilai akurasi untuk konsentrasi rendah dan tinggi yaitu berkisaran antara minus 7,73% sampai 9,51% dan minus 3,14% sampai 2,38%. Selama 24 jam, stabilitas jangka panjang dilakukan terhadap dua konsentrasi yaitu rendah dan tinggi pada hari ke minus 0,9,13,21 dan hari ke 28 setelah ofloxacin disiapkan dalam plasma. Berikutnya ada kesimpulan jurnal 2. Kondisi optimum untuk analisis ofloxacin dalam plasma in vitro dengan ciprofloxacin HCl sebagai baku dalam secara KCKT fluoresensi menggunakan kolom C18, pH 3, lajur alir 1,0 ml per menit, suhu kolom 40 derajat Celcius, dan dideteksi pada panjang gelombang eksitasi 300 nanometer dan emisi 500 nanometer. Pada proses optimasi ekstraksi ofloxacin dalam plasma, hasil ekstraksi optimum ditujukan dengan perbandingan antara jumlah metanol dengan plasma, yaitu 1:1. Waktu vortex 2 menit dan proses sentrifugasi pada kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit. Hasil validasi menunjukkan bahwa metode bioanalisis yang digunakan sudah memenuhi kriteria akurasi, presisi, linearitas, selektivitas, carryover, integritas, pengenceran, dan stabilitas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam European Medicine Agency Guideline, sehingga dapat digunakan untuk analisis ofloxacin dalam plasma manusia. Kesimpulannya, dalam judul resum validasi metode dan analisis kromatografi cair, kinerja tinggi untuk penetapan kadar amoksilin dalam plasma secara in vitro. Hasil validasi menunjukkan bahwa metode bioanalisis yang dilakukan sudah cukup memenuhi persyaratan untuk uji kesesuaian sistem. Hanya saja ada beberapa konsentrasi yang belum sesuai, yaitu pada uji akurasi, perbedaan hasil perolehan kembali dan diff ini disebabkan oleh luas area puncak yang timbul saat pembacaan di sistem KCKT. Penetapan kadar amoksilin dalam plasma secara in vitro dengan menggunakan metode yang sudah divalidasi menunjukkan hasil kadar yang sangat rendah. Kadar amoksilin yang terukur dalam plasma sangat sedikit. Ini berarti amoksilin memiliki bioavailabilitas yang sangat kecil dalam plasma sehingga konsentrasi yang digunakan harus tepat, dan semakin rendah konsentrasi maka kadarnya semakin rendah. Ini karena bioavailabilitas amoksilin dalam plasma darah sangat rendah, sehingga jika menggunakan kadar yang sangat kecil, kadar amoksilin dalam plasma tidak dapat terukur. Dan untuk resum validasi metode analisis ofloxacin dalam plasma in vitro secara kromatografi cair kinerja tinggi, fluoresensi mengacu pada European Medicine Agency Guideline. Berdasarkan hasil analisis ofloxacin dalam plasma diperoleh nilai LLOQ sebesar 21,4 nanogram per mililiter. Dalam uji stabilitas ofloxacin dalam plasma stabilitas post
komparatif perlu dilakukan secara KCKT yang dapat dipakai dalam penelitian menggunakan autosampler. Hasil validasi menunjukkan bahwa metode bioanalisis yang digunakan sudah memenuhi kriteria akurasi, presisi, linearitas, selektivitas, carryover, integritas pengenceran, dan stabilitas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam European Medicine Agency Guideline. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih.